Ada kawasan pembangunan PLTA yang sudah berjalan di Kabupaten Malinau melalui PLTA Mentarang dengan kapasitas sekitar 1.400 sampai 1.600 megawatt. Jadi memang ini nanti Bang Helmi akan ada transisi energi, Bang. Nah, sehingga memang kegiatan hari ini masih menggunakan energi fosil salah satunya dan memang lagi dibangun untuk konstruksi itu. Nah, sehingga nanti diharapkan ke depan jangka panjang itu adalah energi yang terbarukan yang bersumber dari PLTA Kayan maupun dari Mentarang. Halo, dan tamu saya sekarang adalah seorang tokoh daerah, masih muda, prestasinya saya pikir harus kita dukung karena kita ini mulai membangun dari luar Pulau Jawa. Sekarang kita tahu bahwa ibu kota negara ya pindah ke IKN ya di Kalimantan Timur, dan saya pikir IKN itu membutuhkan banyak sekali penyangga-penyangga, dan salah satu penyangga dan bukan sekedar penyangga adalah Kabupaten Bulungan. Kalau kita di Jakarta ingat Bulungan, ingat kawasan elit yang ada di Jakarta Selatan. Tapi itu adalah nama kabupaten di Kaltara. Siapa? Ini ada Pak Bupati, Pak Syarwani. Adinda, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih Bang Helmi sudah menyempatkan waktu untuk bisa bersilaturahmi. Saya pernah ke sana loh, diundang oleh beliau. Siapa, Bang? Alhamdulillah, terima kasih banyak, Bang. Luar biasa ya. Siapa? Wih, saya kalau ngelihat potensinya ya Pak Bupati ya, mungkin bisa cerita potensinya luar biasa ya. Ya, alhamdulillah memang sejarah Bulungan ini, Bang, bagiannya panjang sejarahnya ya. Tidak bisa saya baca tadi. Termasuk tidak bisa dilepaskan dari Kalimantan Utara. Karena izin Bang Helmi, seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara hari ini sebenarnya satu kesatuan dengan Kabupaten Bulungan. Pecahan Bulungan. Pecahan Bulungan. Dulu sebuah kesultanan yang sangat besar ya. Termasuk awalnya Tarakan, Nunukan ya. Siap, Tarakan, Malinau. Jadi Tarakan itu, Bang, tahun 97 pemekarannya. Dulunya Kotip, dimekarkan menjadi kota mandiri, menjadi daerah otonom baru. Dan tahun 2000 awal itu sekitar ada Nunukan dan Malinau. Nah, di tahun 2007 kita pemekaran untuk Kabupaten Tanah Tidung, dan alhamdulillah di tahun 2012 dihimpun kembali menjadi satu provinsi baru yaitu Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Siap. Wow, kita kalau kebayang Tarakan itu minyak. Berlimpah minyak. Memang sejak zaman Belanda itu, Bang. Iya, dan itu perusahaan Belanda di situ ya, Siap, Pak Bupati ya? Siap, Bang. Pertama kali sejarah Indonesia, Jepang itu mendaratnya di Pulau Tarakan. Oh iya? Wow. Tahun 42, Bang. Sebelum kemerdekaan. Dulu saya kalau ke Kaltara kalau nggak salah juga ke Tanjung Selor ya, ibu kota kita ya? Ibu kota Tanjung Selor. Kan juga landingnya di Tarakan, baru kita menyeberang pakai speedboat. Siap. Siap. Sungainya lurus gitu ya. Amin. Apa nama sungai itu? Sungai Kayan, Bang. Sungai Kayan. Itu nanti akan menjadi pembangkit tenaga air yang juga akan menjadi kebanggaan warga Kaltara ya, Pak? Insya Allah itu pembangkit energi terbarukan, energi hijau melalui pembangunan PLTA yang dilaksanakan oleh Kayan Hidroenergi, Bang. Berapa ribu megawatt? Kurang lebih 9.600 sampai 12.000 megawatt. Termasuk insya Allah nanti akan mensuplai kebutuhan energi terbarukan di IKN. Wow. Jadi penting sekali ya, rakyat tidak boleh salah pemimpin nih. Insya Allah. Siapa. Saya menjadi saksi begitu betapa satu kabupaten kecil gitu tapi potensi luar biasa. Sangat gitu berkembang di bawah kepemimpinan Adinda ya. Siap, insya Allah, Bang. Amin. Lebih siap sekarang? Insya Allah lebih siap. Mungkin bisa cerita dong. Mungkin kan banyak juga investor-investor yang ada di sekarang lagi menonton. Kan teman-teman saya juga kepengen tahu tuh. Sebelum datang ke Kaltara, situ ada energi batubara ada kan ya? Batubara ada, Bang. Perkebunan kita punya ada 21 izin perkebunan yang hari ini sudah existing dan sudah produksi. Kebun apa aja? Kebun sawit, Bang. Sawit rata-rata, oke. Rata-rata sawit, kebun ada 21 izin dan 7 PKS. Jadi pabrik kelapa sawit yang menghasilkan CPO sudah ada 7 yang sudah berproduksi hari ini. Itu udah diekspor dong, sudah Bang. Keluar lah mesti terus. Nah, termasuk juga untuk pemenuhan kebutuhan minyak goreng, salah satu produk turunan daripada CPO itu berasal dari Kabupaten Bulungan melalui grup-grup yang ada di perusahaan. Oh iya? Oh jadi udah dibuatin semacam value edit produk ya? Sudah, cuma memang tidak sekedar CPO. Ya, cuma memang produksinya belum di Bulungan, Bang. Turunannya itu jadi masih dilaksanakan di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, oke. Berjuang dong supaya insya Allah kita perjuangkan. Kan biar value editnya. Amin. Ya, jadi ini menarik. Siapa? Dulu ada hubungan juga dengan food security ya. Yang menjadi isu besar bangsa Indonesia. Ada di Bulungan. Ada di Bulungan, salah satu kawasan pangan dulu, Bang. Pada zamannya Pak SBY menjadi presiden itu kita ditetapkan kurang lebih 50.000 hektar.
Namun dan itu memang sudah ada beberapa investasi yang coba masuk, namun sampai hari ini belum maksimal dan memang belum melaksanakan kegiatan ya. Salah satunya dulu Solaria ada Sanghyang Seri. Nah makanya dengan kebutuhan, dengan posisi IKN hari ini ada di Kalimantan Timur, sebenarnya untuk isu ketahanan pangan itu salah satu kawasan strategisnya itu ada di Kabupaten Bulungan. Dan itu masih kawasan yang masih ada potensinya sampai hari ini. Dan apa artinya Bulungan siap untuk menjadi penyangga? Insya Allah kita pemenuhan ya? Karena memang dari segi kawasan pangan kita cukup tersedia, Bang. Oke. Sehingga nanti memang ini berkaitan dengan bagaimana memulainya dan berkaitan dengan masalah hilirisasi pangan yang nanti akan menjadi kebutuhan kita ke depan. Kalau isu tenaga kerja gimana Pak Bupati? Penduduk kan cuma 190.000 ya? Ya memang isu tenaga, ya itu juga menjadi bagian antara luasan Bulungan itu Bang kan hari ini kurang lebih 13.000 km persegi. Itu jika dibandingkan dengan jumlah penduduk itu mungkin belum berbanding lurus Bang. Karena kita hanya belum mencapai 200.000 penduduk yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah sehingga ini juga menjadi tantangan tersendiri dan mudah-mudahan dengan hadirnya sektor swasta yang bergerak di bidang pangan, saya yakin itu akan bisa mendorong ya, termasuk penyerapan tenaga kerja baik dari tenaga warga lokal maupun juga mungkin yang didatangkan dari pendatang. Dibutuhkan pendatang juga untuk mengolah ya, potensi pertanian, perkebunan, energi. Saya dengar dekat-dekat situ di Kaltara akan dibangun sebuah kawasan industri. Industri hijau ya. Kawasan industri yang orang tidak banyak tahu ya. Nah izin Bang Helmi, memang kawasan industri hijau ini sudah di groundbreaking Pak Presiden Jokowi itu sejak tanggal 21 Desember 2021 yang lalu. Dan di situ ada 3 pengelola kawasan, yaitu ada PT KIPI, ada ISI yang melaksanakan, ada juga KIKI, PT KIKI. Nah ini menjadi pengelola kawasan, di mana di situ ada beberapa tenan yang masuk, termasuk yang ada di upaya untuk smelter ya Bang, pemurnian, termasuk yang hari ini dilaksanakan oleh PT KIPI dalam hal ini, yang sudah masuk dalam tahapan pembangunan konstruksi pabrik. Apa yang dimurnikan? Logam apa? Aluminium Bang. Aluminium. Nanti pada akhirnya. Orangnya dari mana? Aluminium orangnya dari mana? Bahannya di luar Kalimantan Utara Bang sebenarnya. Tapi kebetulan memang posisi strategis kawasan. Bagus sekali ya. Kawasan termasuk juga tadi berbicara tentang kebutuhan akan energi hijau itu Bang. Yang disuplai nanti salah satunya melalui kayan hidroenergi maupun juga hari ini ada kawasan pembangunan PLTA yang sudah berjalan di Kabupaten Malinau melalui PLTA Mentarang. Dengan kapasitas sekitar 1.400 sampai 1.600 megawatt. Jadi memang ini nanti Bang Helmi akan ada transisi energi Bang. Nah sehingga memang kegiatan hari ini masih menggunakan energi fosil salah satunya dan memang lagi dibangun untuk konstruksi itu. Nah sehingga nanti diharapkan ke depan jangka panjang itu adalah energi yang terbarukan yang bersumber dari PLTA Kayan maupun dari Mentarang. Ya tuh lihat ya, jadi ini kabupaten kecil aja penduduknya nggak sampai 2.000, tapi gila ya. Akan menjadi satu tempat yang sangat penting untuk energi terbarukan. Ada hidro di sini, Sungai Kayan, kemudian juga ada yang kawasan industri. Kawasan industri. Apa namanya kawasan industrinya? Kawasan KIHI kalau Pak Presiden menyampaikan kawasan KIHI, kawasan industri hijau Indonesia. Di daerah apa? Di daerah apa? Di Desa Tanah Kuning Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Wow, gila bener ya. Siap, Bang. Berapa ribu hektar? Sekitar target akhirnya itu kurang lebih yang hari ini Bang 10.100 hektar dan insya Allah nanti jangka panjang itu pengembangan targetnya itu kurang lebih 30.000 hektar. Ya penting Anda mempunyai pemimpin yang seperti beliau ya Pak Sarwani. Saya udah lihat sendiri, saya nggak kaleng-kaleng bicara, saya tidak memuji, saya udah cek gitu ya. IPM termasuk ternyata Kabupaten Bulungan lebih tinggi dari nasional ya. Insya Allah, amin. IPM itu indeks pembangunan manusia. Mengukur pengeluaran kemudian mengukur juga umur hidup manusia. Ya, satu lagi adalah lama sekolah. Siap. Lama sekolah. Jadi itu diukur juga dan ternyata Bulungan itu di atas rata-rata nasional. Insya Allah, amin Bang. Ya, betul ya. Iya Bang. Angka kemiskinan juga bagus ya. Angka alhamdulillah semakin menurun Bang. Semakin menurun ya. Di Kabupaten Bulungan seiring dengan ya termasuk walaupun hari ini belum berproduksinya kawasan industri, tapi dengan tahapan konstruksi hari ini sudah menyerap tenaga kerja sebenarnya baik di tingkat lokal maupun yang mendatang.
Hari ini Bang Helmi tidak kurang dari 2.000 tenaga kerja yang bekerja di kawasan industri, Bang. Terutama sebagian besar, hampir 60-70% itu berasal dari tenaga kerja lokal. Dan nanti makin banyak yang terserap. Target akhirnya kurang lebih 100.000 hektar, 100.000 tenaga kerja. Yang walaupun mungkin ada spesialisasinya, Bang. Nah, kita juga tidak bisa menghindari mungkin dengan tenaga kerja asing yang nanti kita harapkan ada transformasi transformasi ilmu yang nanti juga pada akhirnya jangka panjang tetap dikuasai oleh anak-anak dari dalam negeri Indonesia khususnya. Pengangguran terbuka pun lebih bagus dari nasional ya. Alhamdulillah. Kita karena memang semakin dengan adanya kawasan industri hari ini Bang Helmi, multiplier efek ekonomi sudah mulai berjalan sebenarnya. Sehingga banyak sektor-sektor swasta yang mulai tumbuh di sekitar kawasan. Jadi asumsi kita bahwa ada logika sederhana saya Bang, izin, orang di dalam kawasan tidak mungkin tidak butuh orang di luar. Betul. Nah sehingga bagaimana simbiosis mutualisme itu kita coba bangun, kita laksanakan hari ini dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan di dalam kawasan. Salah satunya tadi itu Bang, kita bayangkan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makan yang ada di dalam kawasan. Nah sehingga nanti kita harapkan para petani kita yang berada di luar kawasan itu mampu menjadi supply untuk kebutuhan di dalam kawasan. Kerukunan antar warga juga alhamdulillah Bang, kita bagus sekali ya. Kita ini multi Bang. Multi. Jadi Indonesia sekali. Ada Jawa banyak ya. Jawa. Bahkan statistik kita penduduk paling besar itu Jawa. Habis terus itu ada Bugis. Nah, Dayak itu kan termasuk Bang. Dayak itu Bulungan, Mauti itu suku-suku asli yang ada di Bulungan. Kalau bicara statistiknya hari ini memang sebagian besar itu adalah dari Jawa dan Bugis. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah tercipta konflik di tingkat akar rumput yang isu-isu sara tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Walaupun multi suku betul. Dan itu memang sejak zaman Kesultanan Bulungan juga sudah. Jadi Bang, izin saya ingin ceritakan kilas balik mengenai Kesultanan Bulungan itu para pembantu sultan itu sebagian besar itu orang-orang yang juga bukan hanya berasal dari suku asli Bulungan, tapi juga lintas. Bahkan itu ada dari Bugisnya, ada dari Chinese-nya ada Bang. Dan bahkan dari Jawanya. Bahkan ada dari Brunei ya, banyak dari sekali. Brunei. Dan itu memang sejarah Kesultanan Bulungan itu tercipta antara asimilasi ya. Ya, perkawinan antara Putri Lemlaisuri itu dengan yang namanya Datuk Mancang yang merupakan anak dari keturunan Sultan Brunei. Saya ingat dulu, saya baca ceritanya tadi. Siap. Maharnya ngeri kali. Mahar untuk menikahi sang putri. Amin. Mungkin Pak Bupati bisa cerita sedikit. Ya, jadi memang itu Bang semacam ada sayembara ya. Sayembara. Sehingga disitulah terjadi perkelahian antara Asung Luan yang yang memperebutkan Putri Lemlaisuri itu dengan yang namanya Datuk Mancang yang dimenangkan Datuk Mancang sehingga menikah dengan yang namanya Putri Lemlaisuri. Sehingga dengan demikian mulailah peradaban baru yaitu Kesultanan Bulungan itu sendiri. Islam sejak itu ya? Islam Bang. Oke, sebelumnya animisme ya? Animisme. Ya. Saya tadi cek ini bulungan itu bulungan itu bulu ya, bambu ya. Bambu Bang. Bambu benar-benar bambu kalau dalam arti. Jadi tongan ya. Tengon Bang. Kalau tengon itu bahasa Bulungan sebenarnya. Benar-benar bambu. Benar-benar bambu. Tahu juga aku ya. Siap. Luar biasa Bang Helmi. Kan percuma daripada ke sana. Dan saya makan duriannya enak dan murah. Jadi Bang, memang Kesultanan Bulungan itu tidak bisa dilepaskan lebih dekat dengan Melayu ya. Iya. Yang ada. Bahkan salah satu putra Raja Muda Bulungan itu sempat menikah dengan Ratu Siak yang ada di Riau sebenarnya. Oke. Jauh kali. Ya, dan itu memang namanya diabadikan Tengku Lailan Supinah namanya itu. Nah bahkan itu diabadikan salah satu nama jalan yang ada di Kecamatan Tanjung Palas Bang, yang dulunya memang menjadi pusat pemerintahannya Kabupaten Bulungan, Kesultanan Bulungan. Dulu pernah Inggris juga masuk daerah ini ya? Pernah Bang. Kemudian Belanda mencari minyak lah ya? Mencari minyak, terus memang kegiatan-kegiatan perdagangan ya Bang. Ya. Nah bahkan Kesultanan Bulungan itu pernah diberikan hadiah oleh Ratu Wilhelmina, itu sebuah kapal pesiar yang memang hari ini memang waktu zaman nikah masuk itu kena digempur dan itu tenggelam di Sungai Kayan itu Bang ada. Dan itu pernah dilakukan pencarian di saat tahun 95 dan itu sudah ditahui titiknya. Itu memang kapal kurang lebih 30, cuma yang uniknya itu Bang bahannya yang bagus. Stainless itu Bang.
Oh iya. Stainless dari negeri Belanda dan itu diberikan jadi hadiah untuk Sultan Bulungan. Boleh dong kalau terpilih lagi nanti itu diangkat ya. Insya Allah, mudah-mudahan doakan Bang Helmi. Atraksi yang luar biasa ya. Sangat. Kita ingin mengembalikan itu Bang sebenarnya. Memang walaupun kita butuh biaya besar ya untuk mengangkat itu kembali, tapi untuk mengembalikan sejarah itu. Sampai saya katakan dengan warga masyarakat kita dalam diskusi-diskusi, kalau kita ingin melihat anak cucunya orang Belanda yang ikut nukangi kapal itu, ya memang ini harus kita angkat. Ya. Kita abadikan, kita museumkan, dan itu menjadi kebanggaan kita sebenarnya. Oke Pak Bupati, kita ngomongin. Siap Bang. Salah satu yang membuat orang ingin ke Kaltara, terutama ke ibu kota ya, Tanjung Selor itu adalah potensi pariwisata. Kita punya apa aja? Saya tahu tuh cuman, sungainya keren banget. Ada apa lagi sih? Selain Sungai Arung Jeram ya Bang, memang Sungai Kayan itu kan potensi salah satu Arung Jeram. Kita juga punya potensi kawasan hutan. Nah, termasuk juga wisata pantai bahari yang dekat dengan kawasan industri tadi Bang. Jadi memang Desa Mangkupadi Tanah Kuning itu punya potensi wisata pantai. Banyak banget ya. Nah, punya waterfall juga ya, punya air terjun juga kan? Di beberapa titik yang ada di hulu Sungai Kayan itu ada Bang. Jadi yang dekat dengan kawasan pembangunan PLTA itu punya yang namanya beberapa waterfall ya, air terjun yang memang ya walaupun mungkin tidak setinggi atau semenarik yang di daerah lain, tapi ya yakin saya itu potensi wisatanya. Karena hari ini Bang Helmi kita coba integrasikan kawasan-kawasan wisata itu dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor pertanian maupun pangan termasuk perkebunan. Nah, di jantung kota Tanjung Selor hari ini Bang, Pemda Bulungan lagi serius menggarap 2 tahun terakhir ini kawasan Kebun Raya Bunda Yati. Serius? Serius Bang. Nih. Bahkan itu memang di Bogor ini. Dan itu memang kita lagi Kebun Raya Bang. Kita kebetulan dikawal oleh BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, utamanya dalam pembuatan master plan dan menjadi panduan kita. Berapa hektar nanti total? Secara existing itu kurang lebih 80 hektar Bang. Cukup besar di pusat kota, di jantung kota. Di jantung kota. Tanjung Selor. Di jantung kota Tanjung Selor. Ya mudah-mudahan harapan kita pengembangan sampai tahun ini kita punya ada 3 embung yang sudah dibuka dan juga pembangunan jogging track, dan memang nanti di dalam master plan itu kita juga mengakomodir para pelaku UMKM untuk kegiatan olahraga wisata, termasuk juga kawasan publik lainnya menjadi titik kumpul sehingga di situ nanti kita harapkan ada terintegrasi berbagai macam kepentingan. Jangan-jangan saya ke situ waktu kemarin ya. Ya alhamdulillah kabarnya Bang Helmi sudah pernah masuk ke sana. Kalau nggak salah baru saja pertunjukan musik dunia atau apa gitu kalau nggak salah ya. Musik alam Bang. Musik alam ya. Jadi musik alam tahun kemarin itu juga didatangi termasuk dari Rusia ada datang. Yang karena memang itu kalendernya Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Dan tahun ini insya Allah Bang nanti di bulan September itu akan dilaksanakan di tempat yang sama tapi dengan lokasi yang sudah agak bergeser karena sudah ada penataan sebelumnya di kawasan itu. Jadi menurut saya kan ini Bulungan ini kan dengan potensi akan ada kawasan industri hijau, ya kan? Siap Bang. Dan banyak sekali industri yang akan hadir. Mestinya pegawainya ya, apakah lokal, apakah dari luar membutuhkan tempat-tempat seperti ini, seperti Kebun Raya ini. Apa namanya Pak Bupati? Kebun Raya Bunda Hayati Bang. Bunda Hayati? Bunda Hayati. Dari mana namanya? Kebun Raya Bunda Hayati namanya. Itu kebetulan filosofinya kan hayat ya Bang, hidup. Jadi Bunda ya tentu orang tua kita. Jadi memang itu penamaan ataupun pemberian nama Kebun Raya Bunda Hayati bukan saya sih Bang. Tapi zaman sebelum Bupati sebelum saya sudah memberikan memberikan nama di tempat kawasan itu kebun. Dulu namanya hutan Bang. Tapi seiring dengan kewenangan daerah tidak lagi bicara tentang kehutanan di kabupaten, tapi ada di provinsi. Namun status kawasan dan asetnya itu ada di Kabupaten Bulungan. Sehingga kita turun menjadi konsepnya dengan Kebun Raya Bunda Hayati. Kalau kita bicara kebun raya itu kan biasanya kan identik dengan flora dan fauna. Bulungan ini atau di sana itu flora dan fauna yang khas, yang tidak ada tempat lain, ada apa Pak Bupati ya? Kalau untuk jenis tanaman hutannya Bang, kita menjadikan maskot ya, lambangnya kebun raya itu ada namanya buah lepiu. Buah lepiu ini Bang Helmi, ini buah alam memang yang ada di endemik ya, endemik Kalimantan umumnya, tapi lebih spesifik kita di Bulungan. Dan itu memang tidak setiap tahun itu berbuah. Nah sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat langka dan harganya cukup mahal itu Bang. Di tingkat lokal itu bisa per kilonya itu 150.000.
Bisa dimakan? Bisa dimakan Bang. Memang mahal itu sekali, direbus karena ya. saya tahu durian 5.000 di sana. Itu bisa sampai segitu loh Bang harganya. Memang Oke. buahnya tidak setiap tahun. Jadi termasuk buah yang langka berbuah. Enak ya. banget. Itu sebenarnya sih Bang akar ya. Akar. Jadi sehingga memang ini ada tanaman kah? parasit. Kalau katanya orang sih Bang untuk fisik bagus, untuk untuk stamina. Tapi memang kadar stamina pria lagi. Ya. Kadar kolesterolnya cukup tinggi juga Bang Helmi. Oke. Kalau fauna ada apa ya? Kalau fauna itu memang kita khasnya Kalimantan ini kan burung enggang itu Bang. Burung rangkong itu ya. Ya. Oh, di situ pun ada. Masih ada. Termasuk juga beberapa kawasan jenis binatang-binatang khas yang ada di Bulungan. Yang mudah-mudahan nanti ya pelan-pelan Bang, kami memang untuk jenis satwa ini memang kita belum bisa hadirkan hari ini, tapi pelan-pelan itu kita menjadi koleksi. Dan termasuk kemarin Bang Helmi, dalam momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, saya mengundang seluruh kepala desa sebulungan dengan membawa buah-buahan maupun juga tanaman pohon-pohonan untuk ditanam yang berasal dari desa masing-masing, kita tanam di kawasan itu. Oke, Pak Bupati, Anda kan udah memimpin Bulungan dari tahun 2021 pelantikan. 2021 pelantikan. Ya. Jadi sekarang udah 3 tahun. 3 tahun. Makanya tidak PLT sekarang ya. Iya Bang. Menurut Pak Bupati apa yang sudah dicapai? Karena saya tahu kalau secara angka bagus banget ya. Apa dari IPM segala macam terus meningkat. Ya memang beberapa hal yang kita lakukan hari ini Bang sebenarnya lebih pada persoalan membangun kesadaran bersama di Kabupaten Bulungan itu bahwa membangun daerah hari ini tidak bisa di tangan pemerintah sendiri. Jadi makanya sikap kita tagline Bulungan bisa ya. Bulungan bisa berdaulat, Bulungan bisa inklusif, Bulungan bisa sinergi dan Bulungan bisa adaptif, itu menjadi spirit kita hari ini dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bulungan. Jadi kita butuh dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan pentahelik ya Bang, salah satunya yang kita ajak, makanya kita ajak kampus, kita undang media, termasuk teman-teman para pelaku dan pemangku kepentingan. Dirangkul semua? Kita rangkul. Untuk kita ajak diskusi dalam melahirkan sebuah kebijakan daerah hari ini, sehingga partisipasi kelompok masyarakat itu juga menjadi sesuatu yang kita hadirkan. Itu yang ada di motonya Tengguyun apa? Tengguyun. Jadi Tengguyun itu ya, Tengguyun. Motonya Tengguyun. Jadi Tengguyun itu Bang menjadi filosofi kita, kalau bahasa Indonesianya gotong royong. Betul yang tadi ya. Guyup. Ya, kalau sila semua dirangkul. Ya, sila ketiga Pancasila lah, Persatuan Indonesia. Pak Bupati, kalau Anda terpilih lagi itu apa sih PR atau apa yang Anda tawarkan? Program ke depan apa? Saya lebih konsen berkaitan dengan komitmen visi daerah hari ini Bang, berdaulat pangan, maju dan sejahtera. Tentu itu menjadi sesuatu yang kita lanjutkan. Dan sejalan dengan program pemimpin yang baru dan dulu juga ya, ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan. Yang kedua berkaitan dengan komitmen berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, termasuk Bang Helmi, saya ingin sampaikan bahwa tahun 2022 yang lalu kita ada kerjasama antara universitas yang ada di Kabupaten Bulungan dengan kawasan industri dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi bahasa Mandarin. Itu sampai di Agustus ini Bang sudah selesai 80 anak. Yang minimal kita berikan pembelajaran awal berkaitan dengan bahasa Mandarin. Karena kebutuhan di kawasan industri, para tenan yang nanti akan bekerja di sana sebagian besar itu menggunakan bahasa Mandarin. Nah, sehingga bahasa Mandarin Bang. Sehingga kita harapkan anak-anak di Kabupaten Bulungan bisa terserap pada sektor-sektor, misalnya dalam kegiatan translator dan lain sebagainya. Anak-anak kita bisa diberdayakan di sana. Cocok dengan program saya. Setiap bulan bawa orang Indonesia bisnismen untuk belajar bisnis dari Cina. Insyaallah Bang, mudah-mudahan kita bisa kerjasama untuk anak-anak Bulungan ke depan. Wah, keren. Kita belajar banyak banget kenapa akhirnya Cina itu maju. Dan sekarang hampir mengalahkan Amerika ya. Iya Bang. Kalau melihat growth-nya luar biasa. Tinggal nunggu waktu aja gitu. Apa berarti ada satu lagi, ini kan bagaimanapun kan secara demografis kita tuh kan banyak anak muda ya. Siap. Apa yang Pak Bupati siapkan untuk anak muda? Nah, salah satu tadi Bang berkaitan dengan komitmen SDM. Nah, termasuk mereka masa depan. Ya, mereka adalah masa depan. Hari ini saya senang sekali Bang, bersyukur sekali di era hari ini jika dibanding 10-20 tahun lalu sebelumnya ya memang kita komparasi.
bahwa spirit anak-anak muda di Kabupaten Bulungan ini, kalau dulu ada mindset Bang, kalau tidak jadi pegawai negeri tidak punya masa depan. Oh iya. Sekarang udah nggak lagi. Alhamdulillah hari ini para anak-anak muda punya jiwa entrepreneur itu sudah sangat luar biasa. Dan sekitar 2 minggu lalu saya diskusi dialog dengan teman-teman para anak muda yang memiliki keinginan, memiliki motivasi untuk menjadi para pelaku usaha, para pelaku UMKM. Nah, itu yang kita dukung dengan kebijakan di daerah hari ini, Bang Helmi. Semacam apa? Kebijakan salah satunya, Bang Helmi, satu di antara 15 program prioritas hari ini di Kabupaten Bulungan itu ada namanya Kredit Mesra. Kredit Mesra. Kredit Mesra itu kita singkatan Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Nah, termasuk salah satu yang kita sasar adalah para pelaku UMKM, para petani dan para nelayan yang kita bantu dalam aspek permodalan. Nah, termasuk juga penguatan kapasitas ya, dalam hal ini kapasitasnya. Yang kedua berkaitan dengan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk legal formal. Makanya saya menugaskan DPM PTSP Bulungan, perizinan terpadu itu setiap hari Minggu untuk memberikan layak. Sampai hari Minggu Bang, kita punya satu kawasan di Bulungan, di Tanjung Selor itu ada namanya Tebukayan. Kalau di Jakarta ya istilahnya Car Free Day Bang. Tapi di kawasan itu juga menghadirkan para pelaku UMKM, masyarakat ingin berolahraga sehingga terbangun silaturahmi, tapi di sisi lain manfaat secara ekonomi bisa dimanfaatkan panggung setiap hari Minggu itu oleh para pelaku UMKM. Nah, pemerintah daerah memfasilitasi itu salah satunya dengan memberikan layanan perizinan izin berusaha bagi para pelaku UMKM yang kita fasilitasi sampai di hari Minggu itu. Nah, sehingga itu menjadi komitmen kita sebagai regulator. Saya ingat katanya Bang Helmi, saya ingat waktu Bang Helmi datang ke Bulungan, fungsi pemerintah sebagai regulator, fasilitator itu menjadi sesuatu yang melekat di saya. Bagaimana pemerintah daerah ini benar-benar hadir memberikan layanan kepada masyarakat. Pemerintah hadir, itu yang penting. Saya tuh pernah diundang loh ke ini. Kalau bukan yang ngundang beliau gitu, saya juga malas datang jauh banget. Tapi begitu datang ke sana terhibur saya. Alhamdulillah. Apalagi malam-malamnya dikasih durian ya. Siap, dan sambutan masyarakat luar biasa yang datang ya. Luar biasa yang datang. Dan memang Bang, saya juga menyampaikan dengan teman-teman di Pemda kita ini kan harus merubah cara kita berbirokrasi hari ini Bang. Jadi kalau dulu mungkin kita kerja 7:30 sampai jam 4:30 sore, tapi hari ini tuntutan publik lebih dari itu. Sekalipun itu bukan tusi kita, tapi asumsi publik bahwa kita dianggap tahu terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita. Nah, ini yang kita coba lakukan hari ini Bang. Dengan membuka diri, kita bersifat inklusif dan itu menjadi spirit kita. Sehingga banyak hal yang kita dapatkan dari publik sebenarnya, termasuk mendengarkan dari teman-teman pemuda, termasuk juga teman para penyandang disabilitas. Nah, alhamdulillah Bang, termasuk perhatian kita berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, pembangunan hijau. Nah, termasuk Hari Lingkungan Hidup kemarin kita mendapat Kalpataru untuk komunitas masyarakat adat Punan Batu namanya Bang, yang diberikan apresiasi oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Kalpataru bagi masyarakat Kabupaten Bulungan. Luar biasa, saya doakan yang terbaik. Ya. Amin. Mohon doanya Bang Helmi untuk kita terus membangun Bulungan. Kapan saja. Saya tadi Irfani udah juga mulai ada beberapa juga tuh. Siap Bang. Dia murid saya ya. Mungkin warga kebanggaan dari Bulungan juga. Amin, amin. Luar biasa. Salah satunya motivasi para anak muda hari ini ya Mas Irfani. Yang memang sangat yang bisa menjadi mentor saya anggap dia untuk di tingkat lokal. Coach dia bilang tolonglah ke sini. Oke, siap. Mudah-mudahan kami bisa undang Bang Helmi di lain waktu untuk bisa Bang. Termasuk Bang, kami ingin jujur aja Bang, saya ingin seluruh kepala dinas saya itu harus bisa public speaking. Boleh. Siap. Termasuk bagian itu juga perlu untuk hari ini kan Bang, tuntutan hari ini. Oh iya. Luar biasa. Kita harus berkomunikasi. Dan itu karena saya ingin apa yang dilakukan oleh teman-teman di dinas itu mereka sampaikan langsung kepada publik. Karena pertanggungjawaban pemerintah daerah ini bukan hanya dari sisi administratif, tapi akuntabilitas publik itu juga menjadi penting hari ini. Baik, Pak Bupati, ada yang ingin disampaikan mungkin kata-kata terakhir, closing statement? Ya, saya sangat senang hari ini bersama dengan Bang Helmi Yahya, sangat luar biasa banyak motivasi yang diberikan oleh Bang Helmi kepada kita masyarakat Kabupaten Bulungan. Betapa hari ini Kabupaten Bulungan adalah merupakan kabupaten tertua di Kalimantan Utara dan menjadi ibu kota Kalimantan Utara hari ini dan sangat terbuka. Sehingga dengan
era keterbukaan hari ini menjadi peluang dan sekaligus menjadi tantangan bagi kita di masyarakat Kabupaten Bulungan. Namun satu hal yang pasti bahwa saya pastikan sebagai pemerintah daerah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan layanan yang terbaik, menjadi fasilitator maupun juga menjadi regulator dan menjamin perlindungan bagi seluruh warga masyarakat. Termasuk saudara-saudara saya para pelaku UMKM, kita pastikan kehadiran pemerintah daerah tetap memberikan support dukungan dalam aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya bagi para pelaku UMKM, bagi kawan-kawan petani maupun juga kawan-kawan nelayan yang ada, dan itu menjadi tulang punggung dan menjadi pelaku ekonomi yang sangat luar biasa memberikan kontribusi kepada masyarakat Kabupaten Bulungan. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman para pelaku usaha sektor swasta yang ada di Kabupaten Bulungan yang selama ini memberikan kontribusinya terhadap upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulungan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan. Dan alhamdulillah Bang Helmi, saya ingin tambahkan target dari Kementerian BKPM di Kabupaten Bulungan untuk tahun 2024 ini kepada kabupaten setelah kita lewati, Bang. Kita ditarget 10 triliun dan sampai di menjelang triwulan terakhir di tahun 2024 ini kita sudah bisa capai lebih dari 50% dari target yang diberikan. Targetnya 12, Bang. Kita sudah sampai hari ini di angka kurang lebih hampir mencapai 10 triliunan. Apa investasi? Investasi di Bulungan. Wow. Nah, kita harapkan Bang kehadiran saya punya pemikiran Bang Hemi ingin nambahkan bahwa menggerakkan pembangunan di Kabupaten Bulungan ini kan tidak mungkin kita sandarkan kekuatan APBD, Bang. Betul. Sehingga kita ingin hadirkan karpet merah benar-benar hadir di Kabupaten Bulungan melalui kegiatan investasi. Salah satunya yang terbesar adalah kawasan industri hijau maupun PLTA yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini. Oke. Para penonton Helmi Bicara, Anda dengarkan sendiri. Saya bukan karena apa, karena memang saya cukup dekat dengan beliau. Saya pernah diundang ke sana. Saya menjadi saksi mata daerah yang terpencil sebenarnya ya, karena jauh ya, karena udah ada lapangan udara tapi belum terlalu aktif ya Bang. ATR 72. ATR 72 ya. Jadi harus pakai sungai. Tapi disitulah menariknya gitu ya. Amin. Jadi mencoba sungainya kayak laut ya, lebar sekali. Tidak bertepi rasanya gitu. Jadi menurut saya ini menarik. Tapi di Tanjung Selor saya menyaksikan bahwa ini adalah kerja keras masyarakat, seluruh stakeholder dipimpin oleh Pak Sarwani dan sangat membuka diri ya. Beliau mengundang saya, mengajak saya, mendengarkan ceramah saya sampai habis bersama masyarakat di sana. Jadi sekali lagi inilah profil dari satu kabupaten yang sangat kita banggakan, yang potensinya luar biasa, dan jangan lupa ya, ini adalah kabupaten yang menjadi penyangga dari ibu kota negara kita yang baru ya. Jadi terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Bang Helmi atas waktunya. Ya, selamat berjuang. Ya. Amin. Mohon doanya Bang Helmi. Ya, Sehat selalu Bang. Demikian wawancara saya ngobrol sebenarnya dengan Pak Sarwani, Bupati dari Bulungan yang memimpin Kabupaten Bulungan menuju kemajuan, dan kita berharap akan terus dilanjutkan. Kita ketemu lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.